lillah. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundahu. Wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Ikhwatal iman, jamaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah tahmid sebagai tanda pujian sanjungan kepada Rabb Azza wa Jalla dan sholawat sebagai tanda mahabbah dan kecintaan kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah menjadi kewajiban setiap khotib untuk mengajak dan mengingatkan, mari terus kita tingkatkan di sisa umur kita dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sungguh-sungguh kita penuhi apa yang menjadi keinginan Allah, maka sungguh Allah akan penuhi setiap keinginan kita. Dan kita berusaha berupaya untuk meninggalkan seluruh larangan Allah, maka sungguh kenikmatan dan kelezatan ibadah akan kita rasakan bersama. Inilah hakikat takwa yang harus kita implementasikan dalam hidup kita, dalam diri kita. Dan takwa ini pun sebagai barometer kemuliaan seseorang di hadapan Rabb Azza wa Jalla. Allah tidak melihat pangkat dan jabatan yang disandang hambanya, harta dan kekayaan yang dimiliki hamba-hambanya, tapi yang Allah lihat adalah kadar iman dan takwanya hamba itu kepadanya. Boleh jadi dunia nggak terkenal, nggak dikenal, nggak populer, tapi ternyata namanya amat sangat terkenal dan populer di penduduk langit, bahkan menjadi perbincangan para malaikat dan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Buah iman dan takwanya itu yang membuat Allah dan penduduk langitnya selalu memberikan perhatian dan keistimewaan kepadanya. Ikhwatal iman, suatu ketika ada salah seorang sahabat yang minta izin kepada Rasulullah SAW untuk bertandang ke rumah salah seorang sahabat Al-Ansor, yaitu Abdullah Al-Ansor, untuk mencari tahu amalan apa, ibadah apa yang membuat Rasulullah SAW selalu ketika saat berkumpul dengan para sahabat menyampaikan bahwa kalau engkau ingin melihat wajah calon penghuni surga, maka yang dituju Rasulullah dari Rasulullah adalah Abdullah Al-Ansor. 3 malam lamanya beliau menginap, namun beliau tidak mendapatkan sesuatu apapun. Kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, aku tidak melihat amal dan ibadah yang dilakukan oleh Abdullah Al-Ansor, kecuali kami pun melakukannya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Amal boleh sama, ibadah boleh sama, tapi hatinya yang berbeda. Allah beningkan, jernihkan hati Abdullah sehingga tidak ada di dalam hatinya kedengkian, kebencian, ujub, takabur. Sekecil apapun amal dilakukan Abdullah, maka akan utuh. Sedangkan orang yang melakukan amal
walaupun amal itu sebanyak apapun, kebaikan yang pernah dilakukannya, tapi satu saja, hai sahabatku, dalam hatinya terkontaminasi dengan penyakit hasud atau penyakit dengki, maka pahala-pahala kebaikan akan lenyap. Sehingga Rasul menyampaikan satu hadis, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar 'alal hatabi. Takutlah kamu akan dengki, akan hasad, karena sesungguhnya kedengkian, kebencian, hasud akan melenyapkan semua amal kebaikan kita, sebagaimana bara api melahap kayu bakar. Tidak hanya menghilangkan pahala kebaikan kita, bahkan kedengkian ini pun membuat Allah Subhanahu wa taala ultimatum dengan kemurkaannya. Dalam hadis qudsi Allah sampaikan, wahai penduduk, man lam yashkur ala na'mai, yang tidak pernah syukur dengan nikmatku, walam yasbir ala balai, yang tidak pernah sabar dengan ujianku, walam yaghdu ala qadai, yang tidak pernah menerima apa yang menjadi ketetapanku. Apa kata Allah? Fakhruj minad dunya, keluar dari dunia, watlub robban siwaya, dan cari Tuhan selain aku. Orang dengki diilustrasikan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 120, wa in tamsaskum in hasanatun tasu'hum wa in tusikum sayyi'atun yafrahu biha. In tamsaskum hasanatun tasu'hum. Susah melihat orang yang senang, senang melihat orang yang susah. Puas melihat sahabatnya, temannya, tetangganya ketika tertimpa musibah, tapi dia merasa sedih berkepanjangan ketika melihat teman sekantornya sukses, mungkin dengan jabatan, karunia Allah yang diberikan kepada temannya, kepada tetangganya, membuat dia nggak suka, nggak rela. Tidak hanya sampai di situ, kedengkian, kebencian orang bahkan akan bisa menimbulkan putusnya silaturahim. Endingnya adalah dengan segala cara bagaimana dia bisa melenyapkan orang yang dibencinya itu. Pernah terjadi di masa Qabil, putra seorang Nabi Adam, rela membunuh saudaranya Habil karena suatu penyakit dengki. Diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 30. Fatawwa aslahu nafsuhu qatal akhi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Qabil kemudian melampiaskan kedengkiannya, kebenciannya, faqatalah, dengan membunuh saudaranya. Dan itu terjadi juga di era Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yakub, seorang ayah, sebagai seorang nabi yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya. Namun apa yang terjadi dengan anak-anaknya? 10 putranya sepakat bagaimana Yusuf bisa disingkirkan dari tengah-tengah keluarganya, dan meminta kepada seorang ayah untuk mengajak Yusuf diajak jalan senang-senang, tempat wisata, tapi dalam hati mereka ada rencana busuk bagaimana untuk melenyapkan Yusuf. Diizinkan sama ayah, tidak di tempat yang senang-senang seperti apa yang disampaikan kepada sang ayah, tapi justru di tengah hutan, lalu dilemparkan di dasar sumur, dilucuti semua baju Yusuf yang masih sangat belia, remaja,
teriakan tangisan Yusuf disambut dengan kebahagiaan dan kepuasan saudara-saudaranya. 10 saudara sepakat. Inilah rencana yang sudah lama ingin dilaksanakan. Pulang kembali menemui sang ayah. Ayah, maafkan kami semua. Kami nggak bisa menjaga adik kami Yusuf. Yusuf dimakan binatang buas. Ditunjukkan baju Yusuf dengan dilumuri darah binatang. Allahu Akbar. Inilah ikhwah, kedengkian kebencian. Dia akan melakukan segala cara demi memuaskan nafsu hasutnya. Dan kita lihat dan kita saksikan sekarang Israel ini, bagaimana kebiadaban mereka, kekejaman mereka, membunuh, membantai saudara-saudara kita di Palestina. Tidak ada yang menggerakkan mereka membunuh, membantai saudara kita kecuali kedengkian, kebencian yang sudah melumuri hati-hati mereka. Hati yang penuh dengan kedengkian, sebaik apapun dimakan, sebaik apapun amal orang itu, sebaik apapun aktivitasnya, di mata selalu buruk, di matanya selalu salah. Di negeri kita tercinta, strategi komunis dan iblis laknatullah alaih berusaha berupaya gimana menghancurkan negeri kita, kecuali dengan merasuki hati-hati dengan penyakit dengki antara umara dengan ulama, habaib dengan para kiai, sengaja untuk disuruh dengan saling membenci, saling berdengki, kemudian saling mencemooh, mencaci, memaki, menghina dan seterusnya. Apa endingnya? Perpecahan. Dan itulah cara komunis dan iblis laknatullah alaih untuk menghancurkan suatu negeri. Cukup dengan merasuki penyakit dengki di antara kita. Nah, bagaimana caranya ketika sudah terinfeksi dengan penyakit ini? Sahabat pernah bertanya kepada dia, wa majidahu ya Rasulullah, bagaimana cara menghilangkannya, membersihkannya, membeningkannya ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Aksiru tilawatil Quran, perbanyak olehmu dengan memudahkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Dalam surah Al-Isra disebutkan oleh Allah, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa, tidak hanya sebagai hidayah, rahmat, petunjuk, tapi Al-Quran akan menjadi syifa, menjadi obat lahir batin kita. Bahkan menurut medis penyakitnya tidak mungkin bisa disembuhkan, tapi dengan izin Allah dikumandangkan Al-Quran, Allah sembuhkan tidak hanya ruhnya tapi jasadnya dari penyakit itu. Kemudian yang kedua, aksi dulu di kronologi, perbanyak olehmu, bahwa kita akan segera meninggalkan dunia. Boleh jadi orang yang kita dengki, orang yang kita benci, orang pertama yang datang saat datangnya sakaratul maut itu, justru dia adalah orang yang mengkafani kita, memandikan kita, mengusung kita, menyulamkan kita. Lalu apa yang kita bawa? Apa untungnya dengan kedengkian kebencian kita punya? Ikhwatal iman, mudah-mudahan Allah selamatkan hati-hati kita semua, sehingga tidak terjadi pertikaian, apalagi sampai perang saudara sesama muslim. Sehingga negeri ini benar-benar seperti yang kita harapkan menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, karena satunya hati-hati kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa lakum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نوّر قلوبنا بنور القرآن زين أخلاقنا بجاه القرآن حسن أعمالنا بذكر القرآن بيض وجوهنا ببركة القرآن نجنا من النار بكرامة القرآن adkhilna jannata bi syafaatil Qur'an. Ya Rabb, ampuni dosa kesalahan kami, terima seluruh amal ibadah kami, ijabah doa-doa kami. Ya Rabb, kami penuhi undangan-Mu, kami penuhi panggilan-Mu ya Rabb. Di atas sabaran saja di rumah-Mu ini kami tengadahkan kedua tangan kami ya Rabb. Kabulkan semua yang berdoa, kabulkan semua yang meminta ya Rabb. Hamba sadar bila ajal tiba maut menjemput, kaki ini tidak bisa lagi melangkah ke rumah-Mu ya Allah. Bahkan kening ini tidak bisa lagi sujud di rumah-Mu ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau masih perkenankan di sisa umur ini untuk bisa menikmati ya Allah lezatnya sujud kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, sucikan, bersihkan hati-hati kami ya Allah dari penyakit hati. Kami takut amal kami sia-sia yang selama ini kami lakukan karena kedengkian, karena kebencian, takabur, hasud, iri, dengki, ujub, bangga diri. Ya Allah, sucikan, bersihkan ya Allah. Bersihkan, sucikan hati-hati umar ulama kami. Satukan hati-hati mereka, habaib dan kiai kami ya Allah. Tidak ada kebencian di antara mereka ya Allah, sehingga lahir negeri kami tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'azima yadhkurkum was'alu min fadlikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimish shalah. Allahu akbar. Allah